Nah, terus kalau udah terlanjur hubungan gitu gimana, Dok? Ya namanya terlanjur, masa mau dicabut lagi kan juga nggak bisa. Saya sebagai dokter kebidanan, saya vonis hamil 5 minggu. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda, keluarga muda. Hari ini kita ketemu dan kita obrolan santai ala saya, ala Dr. Hasto, dan juga obrolan ala kadarnya barangkali ya. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu istimewa, ini Vanda yang sudah dia ini muda, mungkin juga nanti jadi pasangan muda, dan dia sudah banyak pertanyaan yang akan disampaikan. Nanti kita simak seperti apa pertanyaannya. Ya baik, Vanda luar biasa ya. Kita ketemu baru kali ini ya. iya Dok, Iya. baru kali ini. Ngomong-ngomong, Vanda itu sebetulnya sudah keluarga belum sih? Sudah nikah atau sudah keluarga itu belum? Belum, Dok. Tapi ada rencana, Dok. Oh, Makanya gitu? saya ini datang ke Dokter Hasto Iya. karena punya banyak pertanyaan. Kan biasanya kalau pasangan itu ya pasti tujuannya pengennya punya anak cepat gitu loh, Dok. Iya, saya itu kan dokter perempuan ya, dokter kebidanan. Jadi saya kalau ketemu perempuan itu pikiran saya ini sudah hamil Udah, belum iya, gitu ya, sudah nikah belum, itu keluarganya nanti gimana gitu. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi mungkin Vanda bisa ada apalah yang mau ditanyakan di obrolan sekarang ini ya. Banyak, Dok. Iya, Ya namanya ya. kan sekarang saya itu ya udah ada rencana mau nikah ya, Dok ya. Lagi persiapan nih, doain ya, Dok ya. Ya. Nah, biasanya kan kalau orang-orang mau nikah nih, pasti tujuannya adalah pengen cepet punya momongan gitu. Iya, Cuma kan iya, kadang kayak iya. dari keluarga, mungkin ada saudara-saudara atau ada teman-teman gitu yang ternyata udah lama nikah tapi belum dikasih nih sama Allah gitu kan. Nah, mungkin Iya, ada iya, tipsnya nggak sih, Dok, Iya, kalau dari segi kedokteran gitu? Ya, ini sahabat muda, keluarga muda, pertanyaan begini banyak sekali. Kira-kira 15% dari orang yang nikah itu sulit hamil, ya 10-15%. Makanya pertanyaan Vanda bagus saya kira ya. Jadi ceritanya begini, ada orang yang nikah itu gak hamil-hamil, gitu kan. Ternyata dia itu salah persepsi kalau orang mau hamil itu disangkanya hubungan suami istri sebanyak mungkin. Terus-terusan. Terus-terusan itu. Padahal itu nggak benar. Itu. Karena apa? Kalau mau hamil, ya pertama ya, mestinya suami juga normal sehat, kemudian istri juga normal sehat, terus hubungan itu pada saat masa subur tidak boleh terus-menerus. Kan ada itu mantan baru yang baru semangat-semangatnya, tiap hari lembur terus, hubungan terus. Saya jamin tidak hamil. Ya, tidak hamil. Oh, terlalu sering malah nggak boleh, karena Dok. kualitas bibit dari laki-laki atau kualitas sperma itu, Ya. kalau hari ini keluar, besok lagi juga keluar, besoknya keluar lagi, hampir dipastikan nggak bagus. Gitu. Nah, maka salah satu syarat orang biar hamil itu ternyata, bibit laki-lakinya bagus, kemudian juga istri pas masa subur, ketemu dan ketemunya tidak terlalu sering, jaraknya itu hitungannya begini, 2 atau 3 kali seminggu. Ya, ini hubungan yang normal kalau mau hamil ya. Kalau tiap hari berarti sulit hamil. Kalau hubungan seminggu sekali juga susah hamil. Tidak hubungan jelas tidak hamil ya. Tapi ya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Itu yang bagusnya betul, ya, Dok ya. Makanya nanti Vanda kalau nikah ya ingat pesan saya ya, supaya kalau cepat biar punya anak itu ya biar cepat hamil, caranya seperti itu. Dan pada saat masa subur, perempuan ini hanya menghasilkan 1 telur. Ya. Kalau laki-laki menghasilkannya 20 juta per cc. Gitu ya. Jadi ketemunya telur sama sperma yang banyak itu harus timingnya tepat. Ya. Begitu ketemu, kemudian terjadi kehamilan, pembuahan, setelah itu baru hasil pembuahan itu jalan gitu, nempel di rahim. Nah, ceritanya begitu. Nah, itu namanya hamil. Gitu. Nah, itulah peristiwa hamil ini luar biasa. 1 telur dikeroyok 20 juta sperma. Jadi kita ini lahir, we are the winner ya, kita pemenang ya. Karena sudah mengalahkan 20 juta ya. Anda 20 juta jadilah 1 Winda. Winda atau keliru ya? Vanda, Dok. Vanda ya. Dokter nih kebanyakan pasiennya. Kebanyakan lupa. pasien. Maaf, dokter kebidanan itu sering nggak hafal sama wajahnya pasiennya. Jadi
Vanda, kita lahir di dunia adalah pemenang. Ya, makanya kita tidak boleh loyo-loyo, nggak boleh kita pemenang. 20 juta, jadilah saya, jadilah Vanda. Jadilah sahabat muda. Ya, jadilah sahabat muda semuanya yang semua lahir sebagai pemenang. Jangan males-males, jangan loyo-loyo, hidupnya semangat. Tapi ada mitosnya lagi, Dok. Nggak tahu sih ini mitos apa enggak ya. Kan ada juga yang bilang katanya kalau misalnya dua-duanya kerja nih, terus kecapean, tapi berhubungan terus nanti nggak bisa juga, itu ngaruh nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya, ini kayak pertanyaan, kondisi fisiknya gitu. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi ada orang yang, wah ini dua-duanya sibuk terus gitu. Terus nggak ambil-ambilnya alasannya karena sibuk terus itu. Yang pertama ya, kalau capek itu pengaruhnya pada, kalau istri ya, istri itu kalau stres capek gitu, memang stres itu membuat perempuan belum tentu ovulasi. Jadi stres yang berat kadang-kadang telurnya tidak berkembang. Ada nih orang yang stres sekali, depresi gitu, akhirnya tidak menstruasi, ya. Karena dia telurnya saja tidak berkembang. Itu stres psikis ya, tapi ada juga yang stres fisik. Ada perempuan tapi atlet nih, sampai badannya jadi otot semua itu. Nah, itu nggak ada lemaknya ini orang itu. Karena nggak ada lemaknya, telurnya tidak berkembang dengan baik itu juga. Akhirnya sering tidak mens juga. Lah ini tanda-tanda bahwa sudah over aktivitasnya. Nah, kalau laki-laki memang juga ada pengaruhnya. Kalau secara fisik sebetulnya laki-laki praktis tidak begitu, misalnya laki-laki capek nih mencangkul tukang becak, lembur gitu, bawa tukang angkut-angkut misalnya gitu, tetap spermanya bagus ya, bisa bagus. Justru yang merusak sperma itu apa? Perokok berat, misalnya itu, peminum berat, kecanduan itu yang justru itu yang merusak sperma. Ya ada juga sih yang hobinya itu berendam di air panas ya, itu juga merusak bibit laki-laki. Jadi sebetulnya intinya tidak sulit-sulit amat sih, asal kita tidak terlalu ekstrim dalam aktivitas. Cuman psikis laki-laki juga sangat berpengaruh. Hati-hati, Vanda kalau besok punya suami, jangan dibuat stres suaminya. Jangan diomelin. Iya. Nanti kalau dia stres, suami lebih cepat ini. 60% suami itu libidonya turun karena stres, karena psikis. Jadi suami itu misalkan Vanda suaminya PNS nih misalkan, terus ini tanggal muda kok gajinya sedikit, itu suami udah stres itu. Baru mau tidur sama istri, kemudian baru ya mesra-mesra gitu, langsung ditanya gajinya mana, langsung hilang. Jatah bulananku mana? Iya, langsung moodnya hilang gitu, gitu. Jadi suami 60% libidonya turun karena psikis. Ya bukan karena fisik. Kalau wanita baru tadi yang ya wanita sih dua-duanya gitu ya, Dok ya. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya udah hamil nih, Dok, kan kadang-kadang nggak tahu nih usia kehamilanku tuh udah berapa bulan gitu. Kadang kan ada yang pas kita tes udah hamil, tapi waktu pergi ke USG, kan teman-teman suka cerita gitu ya, pergi USG ternyata loh aku udah hamil 3 bulan gitu. Iya. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi karena gini, perempuan-perempuan tuh kritik saya nih, sahabat muda dan pasangan usia muda. Ini kritik saya ya. Anda itu sering sekali tidak tahu kalau hamil itu loh. Iya. Jadi dia itu datang tuh tahu-tahu sudah hamilnya 2 bulan, 3 bulan gitu. Iya, teman-teman aku juga gitu, Dok. Iya, mungkin apa nggak ada gejalanya bagaimana sih, Dok? Karena tidak direncanakan, kan menurut saya. Harusnya hamil itu direncanakan. Yuk kita hamil gitu kan, sama suaminya kan gitu kan, harusnya kan gitu. Tapi ini nggak pernah direncanakan, tahu-tahu hamil gitu aja. Nah, sebetulnya gini, misal Vanda ya, Vanda menstruasi tanggal berapa? Ini misalkan bulan Juni menstruasi tanggal berapa? 5 misalnya. Misal Vanda menstruasi tanggal 5. Terus besok bulan Juli, bulan Juni ya ini ya, Juni Vanda menstruasi tanggal 5. Terus setelah itu, ini sudah bulan madu nih, bulan Juli, tanggal 5 Vanda tidak mens. Ya. Ditunggu sampai tanggal 12 bulan Juli, seminggu ya, tanggal 12, tetap tidak men. Terus dites ternyata positif. Nah, Vanda, saya sebagai dokter kebidanan, saya vonis hamil 5 minggu. Ya, bingung kan? Ya, saya vonis hamilnya 5 minggu. Padahal nikahnya baru tanggal pertengahan
pertengahan Juni. Waduh. Ya kan? Bahkan bisa bayar itu. Ya suaminya bisa marah itu. Loh. Dok. Kenapa baru nikah sama saya? Bukan baru kenapa dok, sama siapa? Nah, iya sama siapa? Nikahnya kan baru 3 minggu sama saya misalnya gitu kan. Hamilnya 5 minggu kata dokter. Hamilnya 5 minggu, dokter ini gimana gitu. Ini ngaco nih dokter. Dok? Anda bisa marah-marah, suami juga bisa marah-marah kan gitu. Ini sama siapa? Marahnya ke dokter tapi. Saya dimarahi itu. Nah ini penting, serius ini. Nah makanya akhirnya kita harus tahu bahwa oh ya dokter menghitung hamil itu dari hari pertama menstruasi terakhir. Kalau Vanda itu hari pertama menstruasi terakhirnya tanggal 5 Juni, maka Vanda datang ke saya tanggal 12 Juli, itu Vanda sudah saya vonis hamil 5 minggu. Karena waktu itu kita tes kencingnya sudah positif, saya USG juga positif. Kalau di desa nggak ada USG nggak apa-apa, tapi dicek kencingnya udah positif. Padahal Vanda nikahnya tanggal 18 Juni, ya kan kaget kan? Kaget lah. Ya karena baru 3 minggu lah praktis ini nikahnya, tinggal minggu lebih sedikit. Itulah sahabat muda, jadi menghitung kehamilan dari menstruasi hari pertama menstruasi terakhir, gitu. Ya. Tapi memang yang benarnya seperti itu dok. Iya. Jadi orang hamil ngitungnya dari HPMT, hari pertama menstruasi terakhir. Ya. Oke. Nah biasanya kalau hamil awal nih, kayak tadi dokter bilang kan juga banyak yang nggak tahu. Tahu-tahu waktu datang udah hamil 2 bulan, udah hamil 3 bulan. Kayak kemarin terakhir sahabat aku udah hamil 3 bulan. Ternyata dia nggak tahu dok, masih main, masih kerja, masih capek lah gitu. Nggak pernah hamil sih dia. Ya. Hah? Belum punya pengalaman hamil maksud ya saya. Belum itu. Pasangan-pasangan muda begini kan biasanya dia nggak ada pengalaman, ya nggak tahu juga. Ya. Dan nggak direncanain juga kalau teman aku. Nah biasanya awal-awal gejala awal kehamilan tuh apa sih dok? Ya, jadi begini, orang hamil itu kan ceritanya begini. Begitu ada pembuahan, terus langsung ada bibit atau embrio itu nempel di rahim, plek nempel di rahim. Ya. Begitu nempel di rahim dia ada akarnya. Ya. Akarnya ini namanya plasenta. Ya. Kalau bahasa kedokterannya itu plasenta. Ternyata orang hamil yang kemudian punya plasenta atau akarnya bayi tadi mengakar di rahimnya itu, ternyata akarnya itu mengeluarkan hormon, namanya hormon chorionic gonadotropin. Tidak usah dihafalin lah, pokoknya hormon kehamilan itu. Hormon itu namanya susah ya, dok. namanya susah udah. Ini hanya untuk menunjukkan biar tahu kalau saya dokter gitu aja. Takut disangka dukun kan silakan. Nah, ini gini, ternyata hormon ini beredar ke darah. Ya, beredar ke darah juga, dikeluarkan juga akhirnya produknya ke kencing gitu. Begitu dicek kencingnya positif. Tapi ternyata plasenta ini juga membuat mual-mual. Ya, sering kan hamil muda itu jadinya. Tapi ada juga kan mual. yang nggak mual dok. Ada, tapi sedikit lah, mungkin sekitar 15% nggak mual gitu ya. Tapi emang mayoritas merasa karena adanya hormon yang dihasilkan oleh plasenta tadi, plasenta itu yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron, HCG itu akhirnya membuat wanita yang hamil itu jadi nggak nyaman. Jadi di bulan-bulan pertama itu kan bulan penyesuaian, jadi sangat nggak nyaman. Ada lemes, ada pusing, ada mual, kemudian pinggangnya agak pegel, kemudian sering kencing. Nah, belum pernah hamil sih, jadi nggak bisa bayangin deh. Ini saya lagi bayangin dok, kayak capek banget kayaknya hamil. Nah itu hamil itu seperti itu, tanda-tandanya hamil muda. Nah pesannya cuman jangan setiap gejala itu jangan dimintakan obat sama dokter. Ada orang, wah saya pusing ini, terus minum paracetamol terus. Saya mual-mual, minum antasida terus, ini berbahaya. Nah ini pantangannya apa dok kalau lagi awal kehamilan, apalagi kalau misalnya lingkungan kerjaannya banyak yang ngerokok, atau mungkin pada saat dia belum tahu dia hamil masih meminum alkohol gitu. Nah ini menarik ya, jadi sahabat muda kita ini banyak sekali ya, yang perempuan itu juga sekitar 3% lah, kecanduan rokok. Kadang-kadang sampai 5% itu. Jadi kalau hamil itu kena nikotin, kena asap rokok, itu ternyata pengaruhnya besar. Karena bayi yang tumbuh di dalam rahim itu kalau kena rokok, kena asap rokok, cenderung pertumbuhannya lambat. Ya, ada. Biarpun masih awal, dok. Iya, mulai dari awal lebih sensitif. Karena apa? Di awal, di bulan-bulan pertama itu terjadi namanya organogenesis. Organogenesis itu apa?
pembentukan organ-organ. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, semua dibuat pada bulan pertama, kedua itu. Jadi kalau seandainya di situ ada toksik, ada rokok, ada alkohol, ada narkotika, ada makanan-makanan yang tidak cocok, itu pengaruhnya di situ. Pengaruhnya malah di bulan pertama dan bulan pertama, kedua. Jadi resminya itu 56 hari. Jadi 8 minggu. Jadi orang tadi kan Vanda hamil 5 minggu ya itu. Kalau telat seminggu tuh Vanda saya vonis hamil 5 minggu. Kalau Vanda telat 4 minggu, saya vonis hamil 8 minggu. Ternyata hamil 8 minggu ini adalah hamil dalam proses pembentukan organ-organ. Kalau mau cacat, mau bibir sumbing, mau apa di situ saatnya itu. Karena ada pertemuan antara organ-organ, pembentukan organ-organ di situ. Maka ini justru fase yang sangat berbahaya. Kalau seandainya kita keliru. Makanya kalau tadi pertanyaannya pantangannya apa? Ya tadi rokok. Jangan dikonsumsi, alkohol, jangan dikonsumsi. Terus obatan terlarang. Ada gini, ada orang hamil mual-mual minum antasida terus. Karena tidak tahu kalau hamil. Ya. Akhirnya masuk angin. Masuk angin. Karena tidak merencanakan kehamilannya. Akhirnya apa? Bibirnya sumbing anaknya. Karena antasida itu mempengaruhi bibir sumbing, kejadian bibir sumbing. Ini serius ini. Ada juga orang yang hamil muda, nggak tahu kalau hamil muda, konsumsi obat sembarangan, dia konsumsi tetrasiklin itu. Setelah itu, dia anaknya lahir, umur 6 bulan, tumbuh giginya coklat semua. Coklat semua, ya. Setiap tumbuh gigi coklat. Padahal ibunya giginya putih, bapaknya putih, yang coklat tuh bapaknya tetangga. Itu. Nah kan kaget tuh itu kan. Suaminya bisa cemburu loh. Padahal bisa kelahi tuh suami istri. Kenapa anaknya giginya coklat? Kok mirip tetangga? Iya, suami tetangga gitu. Padahal hanya karena nggak ngerti, hamilnya nggak terencana sih. Akhirnya dia minum tetrasiklin. Tapi bisa juga kelihatannya tadi kayak waktu si anak udah berumur 6 bulan gitu ya dok ya, pada saat tumbuh gigi. Ya kan sebelum umur 6 bulan kan belum ada giginya. Ya kan enggak tahu. Jadi gigi itu tumbuhnya kan 6 bulan normalnya lah. Begitu tumbuh gigi ketahuan coklat. Ternyata gigi berikutnya coklat. Ternyata semua giginya coklat dan mudah keropos. Nah, itu ternyata karena minum tetrasiklin. Nah, ini contoh, makanya jangan ini, jangan itu. Ada sahabat muda yang pasangan muda nih tanya, karena dia ini bulan madu terus positif gitu ya. Tanya, gimana hubungan suami istri boleh nggak kalau hamil muda? Nah, saya sebenarnya tidak melarang ya, tetapi sebetulnya hubungan seks orang yang sudah hamil itu nggak ada gunanya untuk janin ya, untuk janin. Jadi kalau ada rumor atau ada rumor yang ini kalau sudah hamil terus hubungan seks itu berarti bayinya dikuatkan gitu. Wah, itu salah itu. Karena ada rumor yang begitu, itu salah itu. Nah, makanya saya ini jangan salah tangkap ya, bahwa saya untuk orang yang hamil muda tidak melarang hubungan seks, tetapi kalau tidak hubungan seks itu lebih baik. Gitu. Karena janin tidak terganggu, embrio tidak terganggu, sperma itu kalau masuk di dalam tubuh perempuan dalam rahim, maka sperma mengeluarkan namanya prostaglandin, itu membuat kontraksi. Iya, membuat kontraksi. Belum pernah hamil jadi nggak bisa membayangkan ya. Jadi membuat kontraksi, mules, jadi bayinya atau janinnya terganggu. Makanya kalau tidak kemasukan bibit laki-laki atau sperma, alangkah baiknya janin itu atau embrio itu. Balik lagi kalau emang dia misalnya nggak tahu, kan belum tahu nih dok, misalnya udah hamil 6 minggu, terus mereka masih berhubungan. Iya, makanya harus mendengarkan obrolan santai dulu supaya, apalagi Vanda kan belum nikah, ini harus ngobrol santai dulu gini kan. Nah, terus kalau udah terlanjur hubungan gitu gimana dok? Ya namanya terlanjur, masa mau dicabut lagi kan nggak bisa dok. Nggak, apa ada penanganannya, bagaimana, apa ada vitaminnya gitu dok? Kalau sudah terlanjur hubungan ya kita tanya, gimana ada flek keluar darah enggak? Enggak ada, insya Allah aman. Gimana mules-mules terus enggak setelah hubungan? Kemarin malam hubungan terus padahal hamilnya baru 5 minggu gitu. Oh ya udah, namanya udah terlanjur, enggak bisa ditarik lagi ya. Jadi ya cuman tidak ada mules-mules, tidak ada keluar darah, ya insya Allah aman. Istirahat gitu aja. Memang ada penguat, itu ada dokter-dokter sering memberi penguat. Penguat itu sebetulnya membuat rahimnya jadi rileks gitu. Nah, kalau kepepet ya, dan kalau perlu ya,
Nah, bolehlah dokter memberikan penguat itu. Jadi akhirnya nasihatnya begitu. Nah, kalau nanti hamilnya sudah 16 minggu itu 4 bulan, ya baru. Ya hubungan suami istri itu aman, relatif aman. Oh malah di atas 3 ya, bulan di atas 3 bulan, 4 bulan, aman. masuk 4 bulan kalau belum. Tapi dokter itu menghitung umur kehamilan tuh tidak pernah pakai bulan, ya hanya pakai minggu. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Kenapa dokter ngitungnya tidak pakai bulan? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Bagus berarti. Jadi, emang kenapa dok? Ya karena bulan itu pelin-pelan, nggak konsisten. Oh, ya, kadang 4 minggu. Kadang bulan, 5 minggu. Betul, bulan itu kadang 28 hari, Februari. Ada yang 31 hari, ada yang 30 hari. Nggak jelas dong kalau hamil dihitung pakai bulan. Ya. Maka ngitungnya pakai minggu, 1 minggu pasti 7 hari. Okay. Sehingga harap maklum ini ya, pasangan muda ya, kalau dokter ngitungnya ini hamil 8 minggu, besok hamil 9 minggu. Ya, terus kan kita mikir dulu kayak ngitung-ngitung dulu kan dibagi 4. Enggak boleh itu dibagi 4, karena 1 bulan tidak mesti 4 minggu. Nah, salah kan? Oh iya, loh gimana? Kan itu kan berarti Anda punya pikiran bahwa semua 1 bulan itu semua adalah 4 minggu. 4 minggu. 4 kali 7 berapa? 28 ya? Iya. Nah berarti Anda itu semua bulan Anda anggap Februari dong. Salah lagi dong. Iya, ya salah dong. ya kan? Ya berarti kan 1 bulan kan ada yang 30, ada 31, maka ngitunglah kehamilan itu dengan minggu, pasti 7 hari. Dan orang hamil itu sudah fix ya, itu rata-rata orang hamil 280 hari. Ya, sehingga orang awam, mohon maaf ini, 280 terus dia bagi. Nah ini salahnya ini, dibaginya akhirnya dibagi berapa? 30. Sama orang awam itu, dianggap bulan itu 30 hari. 280 dibagi 30 ketemunya 9, ya. Sisa 10 gitu kan. Terus orang awam itu mengatakan hamil itu 9 bulan 10 hari. Ini awam banget, awam. Iya kan. Baru sadar toh kalau awam toh. Baru. Ya kan belum pernah hamil dong. Karena belum pernah hamil. Nggak ngerti. Ini yang sudah pernah hamil berkali-kali juga gitu pahamannya. Jadi Anda enggak ketinggalan. Nah, makanya terus kita hitung 7 hari, 1 minggu, hamil itu resminya adalah 40 minggu. Jadi 40 minggu itu sama dengan 40 kali 7, sama dengan 280 hari, titik. Ya. Jadi tepat sekali. Sehingga kalau melahirkan kapan? 40 minggu. Jadi hari perkiraan lahir silakan dihitung sendiri. Dari menstruasi pertama ditambah 280 hari, itu ketemunya adalah HPL, hari perkiraan lahir. Nggak usah ke dokter, ngitung sendiri bisa. Gitu. Nah kalau vitamin atau makanan ada yang dianjurkan nggak sih dok buat awal-awal hamil? Iya, memang gini ya. Jadi ini sahabat muda ini penting sekali karena sering remaja-remaja itu banyak yang nikah tetapi kondisinya anemia. Kondisinya anemia. Jadi Vanda ini hati-hati. Saya darah rendah. Darah rendah beda lagi, beda dengan anemia. Kalau darah rendah biasanya tensinya rendah. Tapi kalau anemia. Soalnya saya orangnya sabar dok. Ya itu beda lagi, itu enggak ada hubungannya lagi dengan tensi itu kan. Ada orang tensinya rendah marah-marah terus kan, ada juga itu. Ada yang tensinya tinggi tapi sabar, enggak ada hubungannya kan. Cuman kritik saya sama Vanda, model seperti Vanda ini, sahabat muda ya. Ini kan lengannya ini kan kecil ya karena langsing gitu ya. Nah, kalau mau nikah itu mestinya disiapkan dulu. Apakah memenuhi syarat terlalu kurus tidak? Gitu. Untuk menahan berat batasnya 23,5 cm. Kalau lingkar lengan Vanda ini nggak sampai 23,5 cm, kalau hamil anaknya bisa stunting. Anaknya kurang subur karena ibunya kurang subur. Nah makanya syaratnya harus minum apa? Ya kalau yang lingkar lengannya terlalu kurang besar, itu protein harus dicukupkan. Ya karbohidrat, protein, makan bergizi lah, itu penting sekali. Tetapi sebetulnya ada vitamin yang mengandung asam folat. Ya, asam folat ini penting sekali untuk janin atau embrio agar tidak terjadi kelainan saraf. Jadi makanya kalau di puskesmas dikasih asam folat, folik acid atau asam folat lah pokoknya. Ini dia tujuannya untuk mencegah kelainan-kelainan saraf. Kemudian juga perempuan harus konsumsi vitamin D juga. Karena banyak perempuan-perempuan ini yang kekurangan vitamin D. Dan hari ini kalau yang tinggal di kota nih ya bisa periksa vitamin D-nya kecukupan enggak. Tapi kalau yang di desa ya cukuplah minum vitamin yang mengandung
vitamin D sudah cukup. Nah ini tujuannya apa? Plasentanya itu jadi kuat dan tidak tipis. Sehingga akhirnya apa? Subur. Kalau subur bayinya tidak stunting, tidak kurus. Gitu. Nah, makanya konsumsi asam folat, vitamin D, periksa darah lah anemia atau tidak. Yeah. Kalau anemi, pucat itu, nah, tambah darahnya harus diperkuat. Gitu. Jadi konsumsi makanan-makanan penambah darah, vitamin. Ya, makanan penambah darah, vitamin ini yang penting. Ya, kalau hamil muda begitu. Oke. Kalau hamil muda, bukan kalau hamil muda sih. Kalau hamil tuh bagusnya usia berapa sih, Dok? Nah, ini ya kita itu sering punya jargon kampanye. Kita kalau mau hamil jangan terlalu gitu ya. Terlalu muda nggak boleh karena kurang dari 20 tahun ya. Kalau kurang dari 20 tahun tuh risikonya banyak, itu kehamilan risiko tinggi. Ada orang 16 tahun hamil, panggulnya masih sempit, hamil. Tuh akhirnya melahirkan aja kepala bayinya nggak masuk. Iya, akhirnya apa? Akhirnya robek gitu. Perdarahan, sehingga kematian ibu pada kehamilan muda banyak. Kemudian juga kematian bayi juga banyak. Ya, ini sahabat muda hati-hati ya. Kalau sudah terlanjur mau nikah umur 19 tahun, karena sekarang undang-undang 19 tahun boleh, ya 19 tahun nikah nggak apa-apa, tapi kalau bisa hamilnya 20 tahun. Nah, ditunda dulu, rencanakan dikit, 20 tahun baru hamil. Nah, supaya semua sehat, bayinya sehat, tidak stunting, ibunya juga sehat ya. Kemudian kalau hamil tidak boleh terlalu tua, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Nah, batasannya umur berapa, Dok? Batasannya 35 tahun. Jadi kalau Anda itu sudah umur 35 tahun, kalau bisa jangan hamil, kecuali kepaksa. Terpaksa itu gini loh, maksudnya, oh nikahnya umur 34 tahun, ya apa boleh buat, 35 tahun hamil. Nikahnya umur 36 tahun, ya apa boleh buat. Saat itu hamil secepatnya lah itu. Tapi ingat bahwa usia 40 tahun Anda sulit sekali hamil. Ya, sulit sekali hamil. Di program aja enggak hamil-hamil. Usia 40 tahun itu. Ya, 41 tahun. Karena perempuan itu mengalami penurunan drastis sekali untuk tidak subur itu usia 38 tahun. Jatuh betul perempuan itu usia 38 tahun. Telurnya kritis, turun mendadak cepat. Stoknya betul-betul hampir habis gitu ya. Nah, kenapa 35 tahun itu menjadi batas? Karena ternyata Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa ini menciptakan manusia itu puncak hidupnya, biological clock lah bahasanya, itu puncak hidupnya, ya kehidupan ini puncaknya di usia 33 tahun. Ya, jadi kita ini sehat, segar, bugar, tulangnya semakin keras, badannya semakin nyaman, itu puncaknya 33 tahun. Begitu lewat 33 tahun, badan kita itu semua. Gampang capek. Ya, sudah sel-selnya mengalami kemunduran, penurunan. Ya mereteli lah sel-selnya udah. Jadi di atas usia 33 tahun sebenarnya kita ini sudah baris menuju alam kubur lah sebetulnya hasilnya. Jadi hati-hati. Jadi makanya kalau umur 35 tahun berarti apa? Sudah tua 2 tahun. Sudah menua 2 tahun. Sudah meninggalkan puncaknya 2 tahun gitu loh. Nah kalau mau hamil, pohon itu sudah tua, mau berbuah, hasilnya buahnya nggak bagus. Sama lah manusia. Ingat itu ada petinju, pemain bola, jarang yang suksesnya itu di atas 33 tahun. Masih muda-muda. Ya, maksudnya sebelum 33 tahun itu. Ya. Larinya kencang ini. Sama lah perempuan gitu juga. Nah, kalau yang masih muda, tadi kan mungkin kalau di bawah 20 tahun kata dokter pinggulnya masih kecil, ya, jadi membahayakan sang ibu dan juga sang bayi gitu ya. Kalau yang udah di atas 35 misalnya, kan soalnya kayak ada juga nih yang di atas 35 masih hamil, atau di umur 35 ada bahayanya nggak sih, Dok? Iya, ya tadi filosofinya ini kan sudah terlalu tua. Sudah tua hamil lagi. Jadi itu berat. Tensinya bisa naik. Ya, kalau orang hamil usia tua tensinya naik, pada saat melahirkan ada yang kejang. Itu namanya penyakit preeklamsia, atau ya orang awam sih bilang keracunan kehamilan, tapi sebenarnya itu karena tensinya naik. Ada yang orang tuanya diabetes, anaknya umur 36 hamil, akhirnya diabetes. Muncul diabetes juga. Karena kehamilan juga bisa memacu diabetes. Gitu. Jadi orang usia 33 ke atas itu
sudah berhadapan dengan berbagai masalah. Penyakit. Iya. Jadi ini kalau mau nikah jangan tua-tua ya. Oke, terakhir dok. Iya. Ini kan biasanya kalau hamil suka ada mitos-mitos nih. Iya, iya. Misalnya hamil tuh nggak boleh makan nanas atau Ya. nggak boleh potong ayam. Iya, Banyak iya. lah mitos-mitos lainnya. Itu bener nggak sih dok kalau dari segi kedokteran gitu? Ya sebetulnya sih nggak masuk akal sih, nggak masuk akal. Jadi nggak ada di logika kedokteran, nggak ada. Itu apa urusannya dengan nanas itu kan? Nggak ada. Terima kasih banyak dokter Hasto sudah menjawab. Terima kasih Vanda, terima kasih. Sampai ketemu di obrolan. Siap. Ya sahabat muda, keluarga muda, ini tadi obrolan santai kita dengan Vanda. Saya kira pertanyaan-pertanyaan Vanda ini tadi bagus-bagus semua loh, mewakili pertanyaan sahabat-sahabat muda semuanya. Dan saya kira Vanda masih akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk kita, yang insya Allah akan kita diskusikan Vanda ya, kita obrolkan di episode yang akan datang. Ya, dan kalau sahabat muda ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar ini. Dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.